Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Zainal Ausob dengan NPM 2121710075 dari kelas B. Di sini saya akan membuat video mengenai penugasan ujian tengah semester mata kuliah belajar dan pembelajaran, mengenai tujuan belajar dan unsur-unsur dinamis dalam belajar. Menurut Imron, beliau menjelaskan mengenai tujuan belajar dan unsur dinamis dalam pembelajaran merupakan dua hal yang sangat penting dalam belajar. Tujuan umumnya mengarahkan seseorang yang sedang belajar ke arah kegiatan tertentu. Sementara unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah suatu perangkat yang turut menghantarkan seseorang yang sedang mencapai tujuan belajar. Ada 4 alasan mengapa tujuan belajar itu dirumuskan oleh pembelajaran. Yang pertama, supaya mempunyai target tertentu setelah mempelajari sesuatu. Yang kedua, mempunyai arah dan kreativitas dalam belajar. Yang ketiga, agar ia dapat menilai seberapa target belajar telah ia capai ataupun belum. Dan yang terakhir itu, agar waktu dan tenaga yang tersita untuk kegiatan selain belajar. Unsur-unsur dinamis dalam belajar. Unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang dapat berubah dalam proses belajar. Unsur-unsur dinamis dalam belajar terdapat 5 golongan. Yang pertama itu motivasi dan upaya memotivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, bahan belajar dan upaya penyediaannya. Yang ketiga, alat bantu belajar dan upaya penyediaannya. Yang keempat, suasana belajar dan upaya pengembangannya. Dan yang terakhir itu kondisi subjek belajar dan upaya penyiapan dan pengukuhannya ataupun peneguhannya. Yang pertama, motivasi dan upaya memotivasi siswa untuk belajar. Nah, motivasi sendiri berasal dari kata Inggris yaitu motivation, yang berarti dorongan, pegalasan, dan motivasi. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar mengajar. Kelangsungan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Nah, motivasi belajar memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan atau memberikan gairah terhadap siswa, semangat dan rasa senang dalam belajar. Siswa yang mempunyai motivasi tinggi lebih mampu mengikuti pembelajaran dan sedikit melakukan kesalahan dalam belajar. Motivasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam tanpa ada rangsangan dari luar. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik ataupun motivasi yang berasal dari luar. Menurut Dimyati menjelaskan bahwa macam-macam motivasi ada 4 golongan, yaitu yang pertama motivasi instrumental. Motivasi instrumental yaitu siswa belajar karena dorongan oleh ataupun adanya hadiah ataupun menghindari dari hukuman. Yang kedua motivasi sosial, bahwa siswa itu belajar untuk penyelenggaraan tugas, dalam hal ini keterlibatan pada tugas yang menonjol. Yang ketiga, motivasi berprestasi dibedakan menjadi 2 jenis khususnya, yaitu motivasi berprestasi tinggi dan motivasi berprestasi rendah. Siswa yang bermotivasi tinggi lebih berkeinginan meraih keberhasilan, namun sebaliknya siswa yang lebih bermotivasi rendah yaitu lebih merasa terlibat dalam tugas-tugas dan tidak menyukai kegagalan. Ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi dapat diketahui melalui proses belajar di kelas. Di antaranya yang pertama, tertarik kepada guru, artinya tidak membenci ataupun bersikap acuh tak acuh. Yang kedua, tertarik pada mata pelajaran yang diajarkannya. Yang ketiga, mempunyai antusias yang tinggi serta mengendalikan perhatiannya terutama kepada guru. Yang keempat, ingin selalu bergabung dalam kelompok kelas. Yang kelima, ingin identitas dirinya diakui oleh orang lain. Keenam, tindakan, kebiasaan dan moralnya selalu dalam kontrol diri. Yang ketujuh, selalu mengingat pelajaran dan mempelajarinya kembali. Dan 8, selalu terkontrol oleh lingkungannya. Poin kedua yaitu bahan belajar dan upaya penyediaannya. Nah, bahan belajar di sini merupakan sesuatu yang harus dipelajari oleh pembelajar ataupun siswa
dalam melaksanakan aktivitas belajarnya. Bahan ini berasal dari guru, buku-buku teks, paper, makalah, artikel, ataupun yang lainnya yang dapat dijadikan bahan pembelajaran. Nah, bahan belajar juga dapat berwujud benda dan isi pendidikan. Isi pendidikan tersebut dapat berupa pengetahuan, perilaku, nilai, sikap, ataupun metode perolehan. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyediaan bahan belajar yaitu yang pertama, cukup menarik, isinya relevan, mempunyai sekuensi yang tepat, informasi yang dibutuhkan ada soal latihan, ada jawaban kunci untuk soal latihan, ada teks yang sesuai, terdapat petunjuk untuk mengadakan perbaikan, dan yang lainnya. Nah, penyediaan bahan belajar tersebut sangat tergantung kepada tujuan belajar, karakteristik, khususnya karakteristik siswa, siasat belajar yang ditempuh oleh siswa, dan faktor kesediaan ataupun ketersediaan tidaknya bahan belajar itu. Poin ketiga, ada alat bantu belajar dan upaya penyediaannya. Alat bantu ini sangat lazim ya, juga dikenal dengan media belajar ataupun piranti belajar. Banyak bahan-bahan belajar yang sulit dipelajari oleh pembelajar berubah menjadi mudah setelah adanya alat bantu belajar tersebut. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai patokan dalam upaya penyediaan alat bantu belajar adalah yaitu jenis kemampuan apa yang dapat ditargetkan untuk dikuasai oleh pembelajar dalam melaksanakan aktivitas belajarnya. Terus yang kedua, faktor ketersediaan alat bantu tersebut, faktor keterjangkauannya, kepraktisan dan daya tahan alat bantu, serta keefektifan dan keefisienan alat bantu dibandingkan dengan tujuan belajar yang ingin dicapai. Nah, beberapa upaya diantaranya yaitu pembelian jika mampu. Yang kedua, pengajuan kepada pemerintah. Yang ketiga, permohonan bantu melalui sponsor-sponsor. Yang keempat, membuat sendiri ataupun dengan sekreatif mungkin. Dan yang terakhir itu ada menggerakkan ataupun mengajak para pembelajar untuk menciptakan dengan memanfaatkan alam sekitar. Poin keempat yaitu ada suasana belajar dan upaya pengembangannya. Nah, hal ini sangatlah penting ya, dikarenakan ini terpacu ataupun terfokus pada pembelajaran siswa. Suasana belajar yang kondusif tidak terjadi dengan sendirinya, maka harus dirancang oleh guru melalui sebuah perancangan pembelajaran. Nah, adapun upaya-upaya dalam suasana belajar dan pengembangannya, yaitu yang pertama diantaranya, buatlah kontrak pengajaran dengan para siswa. Dengan adanya kontrak, lebih terbangun kesepakatan antara guru dan siswa. Yang kedua, rancanglah aktivitas belajar siswa, sehingga ketika tidak ada guru pun siswa tetap belajar, baik itu melalui tugas yang telah diberikan ataupun hal yang telah dirancang oleh siswa dan guru tersebut. Yang ketiga, berikan kebebasan pada siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Berikan kesempatan dan doronglah siswa untuk berani mengemukakan pendapatnya. Yang keempat, buatlah suasana belajar yang demokratis agar tidak menakutkan bagi siswa dalam beraktivitas. Yang kelima, rancanglah ruangan belajar sefleksibel mungkin hingga mudah diubah-ubah. Nah, yang keenam, jangan mudah memberikan hukuman terhadap siswa. Dan yang terakhir itu, hargailah siswa yang mencoba cara baru dan metode baru. Nah, itu mungkin menyelang dari poin 5 tadi, ada rancang ruang belajar sefleksibel mungkin hingga mudah dapat diubah. Jadi supaya tidak supaya tidak bosan juga siswa bisa duduknya itu melingkar ataupun di letter U ataupun bagaimana itu supaya terjadi suasana yang kondusif dalam pembelajaran. Nah, poin yang terakhir yaitu kondisi subjek belajar dan upaya penyiapan dan peneguhannya. Nah, kondisi subjek belajar meliputi kondisi fisik dan kondisi psikologis. Kondisi fisik meliputi ukuran tubuh, kekuatan tubuh, kesehatan fisik, daya tahan fisik, kesegaran, dan kebugaran jasmaninya. Untuk kondisi psikologis meliputi inteligensi, bakat, militansi kerja, motivasi intrinsik, dan motivasi ekstrinsik, kematangan, aspirasi, harapan, serta ambisi. Kondisi subjek belajar ini perlu disiapkan dan dirancang agar dapat
mendukung dan memunculkan aktivitas belajar para siswa. Upaya yang dapat dilakukan dalam pengupayaan penyiapan kondisi subjek belajar dari segi fisik. Yang pertama ada memenuhi subjek belajar dengan gizi dan nutrisi yang diperlukan. Yang kedua, penyeragaman ataupun penyegaran ya fisik subjek belajar dengan olahraga atau latihan-latihan fisik seperti senam. Yang ketiga, memeriksa tubuh subjek belajar secara teratur kepada dokter agar dapat dicegah timbul penyakit yang memungkinkan terganggunya suatu proses pembelajaran siswa. Adapun juga upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan penyiapan psikisnya subjek belajar, diantaranya yang pertama, memperkenalkan dengan lingkungan belajar yang mungkin baru lagi bagi mereka. Yang kedua, memelihara keseimbangan emosi mereka agar secara psikologis mereka merasa aman. Yang ketiga, mengasah kondisi psikis mereka dengan latihan-latihan agar siap dan terlatih menghadapi tugas-tugas yang berat bagi mereka. Dan yang terakhir ada menerima mereka apa adanya dengan segala kelebihan ataupun dengan segala kekurangannya, sehingga subjek belajar tidak merasa tertolak oleh lingkungannya. Mungkin sekian materi yang dapat saya berikan mengenai unsur-unsur dinamis dalam belajar, yang dimana dapat disimpulkan bahwasanya unsur-unsur dinamis dalam belajar meliputi yang pertama tadi motivasi dan upaya memotivasi siswa untuk belajar, bahan belajar dan upaya penyediaannya, alat bantu belajar dan upaya penyediaannya, suasana belajar dan upaya pengembangannya, serta kondisi subjek belajar dan upaya penyiapan dan peneguhannya. Mungkin dari saya cukup sekian, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.